Selamat pagi Pak Amin, selaku dosen akuntansi menengah 2 dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang PSAK 46, yaitu tentang income tax. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Nama saya Talita Sadina Putranti dengan NIM 2018-5068 dengan anggota kelompok saya yang terdiri dari Sylvia Steviani dengan NIM 2018-50599, Yuni Fitrantina dengan NIM 2018-5067, dan Fitri Azahwa Ardani dengan NIM 2018-50630. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada pengertian dari income tax. Income tax adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada individu atau badan atau wajib pajak yang bervariasi sesuai dengan pendapatan atau laba masing-masing. Pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income adalah istilah pelaporan keuangan. Hal ini disebut juga sebagai laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Perusahaan menentukan laba sebelum pajak menurut IFRS. Nah, selanjutnya, dalam income tax ini ada yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan ini terdiri dari dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen ini adalah perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam perbedaan ini timbul karena secara perpajakan itu kita tidak mengakui adanya biaya-biaya dan pendapatan yang bersifat akrual, di mana karena pajak ini menganut kas basis. Nah, perbedaan permanen yang pertama ini yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Hal ini diatur dalam PPh pasal 4 ayat 2, di mana penghasilan yang dikenakan pajak final itu terdiri dari penghasilan dari bunga dan bunga deposito dan tabungan, penghasilan dari bunga obligasi, penghasilan dari hadiah undian, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan lainnya. Nah, perbedaan permanen yang kedua ini yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan. Hal ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPh. Nah, biaya yang tidak boleh dikurangkan ini diantaranya terdiri dari biaya entertainment, sumbangan, dan biaya yang tidak terkait dengan perolehan, pendapatan, serta pemeliharaan penghasilan. Dan yang ketiga, perbedaan permanen ini yaitu penghasilan bukan objek pajak. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana terdiri dari laba anak perusahaan, hibah, dan warisan. Nah, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan temporer atau perbedaan waktu. Nah, perbedaan ini timbul dikarenakan adanya perbedaan antara komersil dengan fiskal, di mana atas perbedaan ini akan timbul yang namanya pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, ketika jumlah pajak yang dibayarkan itu lebih besar, maka akan muncul yang namanya aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Tapi kalau sebaliknya, maka yang akan timbul yaitu liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability. Nah, perbedaan temporer yang pertama yaitu ada depresiasi dan amortisasi. Perbedaan ini terletak pada metode, jangka waktu, dan nilai sisanya. Contohnya, misalnya ada suatu bangunan secara fiskal disusutkan selama 20 tahun, namun secara komersil disusutkan selama 30 tahun. Maka akan terjadi perbedaan dalam jumlah biaya penyusutan dalam satu periode atau satu tahun pajak. Nah, perbedaan ini itu harus dikoreksi dalam perhitungan pajak penghasilan. Nah, terus perbedaan temporer yang kedua yaitu biaya yang diestimasi. Nah, secara perpajakan ini kita tidak mengenal istilah estimasi atau pencadangan, sehingga beban estimasi tersebut harus dilakukan koreksi dalam perhitungan pajak penghasilan. Nah, beban atau biaya estimasi ini diantara lain terdiri dari penghasilan, penyisihan dan pencadangan piutang, penyisihan dan pencadangan persediaan, serta manfaat pensiun. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya beban finance lease. Nah, dalam komersil, aset atas finance lease ini langsung diakui sebagai aset dan dilakukan perhitungan atas penyusutannya serta pencatatan atas beban penyusutannya. Tetapi secara pajak ini, aset ini baru diakui ketika di akhir masa sewa sebesar hak opsinya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam pajak. Yang pertama, aset pajak tangguhan, yaitu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. Yang pertama, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Dan yang ketiga, akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan jika peraturan perpajakan mengizinkan. Yang kedua, hutang pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang ketiga, ada beban pajak atau penghasilan pajak, yaitu jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi dalam satu periode. Yang keempat adalah laba akuntansi, yaitu laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Selanjutnya itu ada yang namanya pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas laba pajak entitas. Nah, selanjutnya juga ada yang dimaksud dengan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final ini adalah pajak penghasilan yang bersifat final, di mana setelah pelunasannya kewajiban pajak itu telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final ini tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final. Nah, pajak jenis ini juga dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, dan usaha tertentu. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang atau dilunasi atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode atau satu tahun pajak. Dan selanjutnya ada yang disebut sebagai laba rugi fiskal. Nah, laba kena pajak atau laba fiskal ataupun rugi pajak dan rugi fiskal itu adalah laba rugi selama suatu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang atau dilunasi. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai perbedaan temporer. Nah, perbedaan temporer seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang berlaku. Pengertian PSAK 46. Jadi, dalam PSAK 46 ini mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan atau PPh dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar akuntansi PPh berdasarkan PSAK 46. PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset, dan kewajiban perpajakan. Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan atau yang diterima saja. Dengan kata lain, prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46 ini mengharuskan entitas mengakui pajak penghasilan yang kurang bayar dan pajak penghasilan yang lebih bayar dalam tahun berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup PSAK 46. Jadi, PSAK 46 ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini termasuk apa aja? Jadi, termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Nah, pajak penghasilan juga termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PSAK 46. Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang, yaitu pemulihan atau penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan perusahaan. Pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Selanjutnya ada isi PSAK dari 46.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemulihan atau penyelesaian masa depan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Yang ketiga, pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasikan ke tahun berikutnya. Pernyataan standar akuntansi keuangan ini mensyaratkan entitas untuk menyamakan cara menghitung konsekuensi pajak atas transaksi dan peristiwa lain dengan cara hitung transaksi dan peristiwa lain. Jadi, untuk transaksi dan peristiwa lain yang diakui dalam laba rugi, dampak pajak dari transaksi dan peristiwa tersebut juga diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, segala dampak pajak yang timbul pada transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi akan diakui di luar laba rugi juga. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.